Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi man wala. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kematian adalah perkara yang pasti terjadi untuk setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin kepadamu. Apa yang dimaksud dengan yakin di sini? Para ahli tafsir sepakat yang dimaksud yakin di sini adalah kematian. Lalu kenapa kematian disebut dengan yakin? Jawabannya adalah karena setiap makhluk yang bernyawa hingga hewan sekalipun meyakini suatu saat dia akan mengalami yang namanya kematian. Kematian, kata orang-orang tua kita, tidaklah berbau. Artinya kadang kita yang terdahulu, kadang orang lain yang terdahulu, kadang tetangga kita yang terkemudian, kadang pula orang yang lebih tua dari kita yang lebih dahulu, atau justru orang yang lebih muda dari kita yang lebih dahulu menuju kepada alam barzakh. Itu semua adalah rahasia ilahi. Kita tidak bisa menelaah daripada ini rahasia. Kapan kita meninggal dunia, maka kita sama sekali tidak diberitahu oleh siapapun. Kita hanya diwajibkan atau dibebankan untuk mempersiapkan kematian itu. Lalu bagaimana kita mempersiapkan kematian? Tiada lain dan tiada bukan adalah dengan memperbanyak amal soleh yang didasari keimanan kepadanya, didasari takwa atau rasa takut kepadanya, dan juga didasari ikhlas, yaitu semata-mata niat hanya karenanya. Itulah yang harus kita persiapkan menjelang kematian. Lalu bagaimana kalau seandainya saudara-saudara kita, sanak famili kita yang terdahulu dari kita menuju ke alam barzakh, yang terdahulu dari kita dijemput oleh malaikat Israel atau malakul maut. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya ada 4 kewajiban yang harus dikerjakan secara fardu kifayah. Artinya tidak diwajibkan semuanya, tapi kalau ada yang mengerjakannya itu sudah mencukupi. Kewajiban itu dari seluruh kaum muslimin yang ada di tempat mayit berada atau di tempat mayit berdomisili, yaitu kita diwajibkan untuk memandikannya, kemudian yang berikutnya kita diwajibkan untuk mengkafankannya, kemudian berikutnya lagi kita diwajibkan untuk mensolatkannya, dan yang terakhir adalah kita diwajibkan untuk menguburkannya. Setelah penguburan, apa yang akan kita lakukan? Inilah peristiwa yang sangat genting bagi setiap mayit, karena dalam riwayat yang lain tidak ada satu mayit yang dimasukkan ke liang lahat kecuali dia merasakan kesempitan, dia merasakan bumi ini mengapit tubuhnya. Kalau dia orang baik, maka sesudah itu baru dia merasakan Allah subhanahu wa ta'ala memperluas daripada kuburnya. Tapi sebaliknya, kalau dia adalah orang yang banyak melakukan maksiat dan belum sempat tobat sebelum dia meninggal, dia akan merasakan itu bumi disempitkan lagi, yang mana dalam satu riwayat tulang rusuknya akan berselisih, yang kanan menjadi ke kiri, yang kiri menjadi ke kanan. Ini adalah masa-masa genting yang dialami oleh seorang anak manusia ketika dia sampai ke liang lahat. Lalu di sini ada petunjuk dari Rasulullah, apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang telah berdahulu dari kita menuju ke alam barzakh. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini,
Wa bi sanadinal muttasil ila Syekhil Muhaddis radhiyallahu anhu qala wa an Utsman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Sina Utsman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Apa yang diriwayatkan oleh Sina Utsman? Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah itu idza faraga min dafnil mayyiti, apabila selesai daripada penguburan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri di atas kubur itu. Apa yang beliau kerjakan? Nah, beliau memberikan petunjuk kepada kita semua, khususnya kepada sahabat yang waktu itu masih berhadir di kuburan. Beliau bersabda, waqala, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun, mintakanlah ampunan untuk siapa? Untuk saudaramu ini. Karena kita sebagai umat Islam pada hakikatnya adalah bersaudara. Sekalipun kita tidak memiliki hubungan darah misalnya, tapi dengan ikatan 2 kalimat syahadat, kita sebenarnya bersaudara. Kita sebenarnya satu keluarga. Kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggal, maka sudah patutlah kita juga ikut bersedih, juga ikut berduka, dan juga ikut prihatin, serta kita berusaha untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh mayit. Kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum. Jadi ini adalah sunnah. Sesudah kita menghadiri daripada pemakaman, kemudian kita bertahan sebentar untuk apa? Untuk memintakan ampun, beristighfar bagi mayit. Mudah-mudahan dengan kita meminta ampun, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mayit, Allah Subhanahu wa taala pun memberi pengampunan kepadanya. Dan ini sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang sesudah mereka pun berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga berilah keampunan untuk saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara kami yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu mereka-mereka yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maksudnya orang-orang yang mati sebagai seorang mukmin. Kita dianjurkan untuk memintakan keampunan bagi mereka. Lalu apa maksud daripada ini hadis dan juga maksud daripada ayat yang barusan saya utarakan? Maksudnya adalah bahwa doa dari orang yang hidup itu akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, akan kita kupas lebih jauh lagi sesudah yang satu ini. Dan nanti ketika sudah kiamat digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perhitungan amal baik dan amal buruk, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh dosa-dosa hambanya. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun untuk mayit sesudah penguburannya seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah adalah merupakan perkara yang disunahkan, merupakan perkara yang dianjurkan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang bukan nabi, bukan rasul, pastinya kita pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin dosa kita sangat banyak. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya menutupi dosa-dosa kita, sehingga jangankan orang lain, kita sendiri pun tidak bisa melihat fisik daripada dosa-dosa kita. Ini adalah perkara yang mesti kita syukuri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menutupi dosa-dosa hamba-hambanya.
Coba bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat yang demikian, tidak bersifat dengan sitir yang dalam bahasa Arabnya, yang dalam bahasa Asmaul Husnanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala As-Sattar, zat yang maha menutupi dosa-dosa dan aib hambanya. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat demikian? Kalau Allah taala misalnya menampakkan dosa-dosa kita di wajah kita, maka mungkin kita semua sudah nampak menghitam wajah-wajah kita ini. Mungkin seperti itu seandainya Allah Subhanahu wa taala mau menampakkannya. Tapi sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan. Yang berkulit putih dia tidak akan menghitam dengan sebab dia melaksanakan atau mengerjakan dosa-dosa yang banyak. Kapan dia akan merasakan akibat daripada itu dosa? Adalah ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, dan nanti ketika sudah kiamat digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perhitungan amal baik dan amal buruk, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh dosa-dosa hambanya. Jadi selama di dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kemurahannya, tidak mau memperlihatkan dosa-dosa umat manusia, baik itu di wajahnya ataupun di lainnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menutupi kesalahan-kesalahan, aib-aib dan dosa-dosa hambanya. Termasuk mereka yang telah wafat, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk menutupi dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahannya, kecuali yang terkait dengan misalnya ajaran yang bisa menyesatkan, ajaran yang bisa menyebabkan orang keliru, bisa menyebabkan orang misalnya juga tersesat, maka itu dibolehkan untuk kita beberkan dengan tujuan supaya orang lain tidak mengikuti kesesatannya. Ini adalah salah satu contoh daripada hal yang dibolehkan, menyebut-nyebut hal yang tidak benar pada diri mayit kalau itu bisa menyesatkan orang lain. Tapi selain daripada itu, maka kita tidak dibolehkan untuk menyebut-nyebut keburukan ataupun kesalahan daripada mayit. Justru kita diwajibkan untuk apa? Untuk menutupi daripada aib-aibnya. Nah, dan juga yang paling utama kita disunahkan untuk beristighfar, untuk meminta ampun, memintakan pengampunan dari Allah kepada siapa? Kepada mayit yang baru dikubur. Karena mayit yang baru dikubur itu ketika mayit, tanah kuburan itu sudah ditaruh ke tempatnya sehingga tidak kelihatan lagi jasad mayit itu karena sudah ditanam di dalamnya, maka biasanya orang-orang akan bubar. Kalau sudah rata, orang-orang akan bubar. Ketika sudah rata itulah malaikat Munkar Nakir akan datang menanyai mayit. Malaikat Munkar Nakir akan menanyai tentang beberapa hal. Dia akan menanyai tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa etikatmu. Itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan malaikat Munkar dan Nakir juga akan mempertanyakan tentang keimanannya, tentang ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang pernah diucapkannya. Apakah ucapan itu akan tetap kukuh di lidahnya nanti, ataukah justru dia terlupakan, justru dia tidak ingat sama sekali, justru lidahnya keluh untuk menyebutkan dua kalimat syahadat. Karena apa? Karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika dia masih hidup di alam dunia. Nah, kemudian sesudah memintakan pengampunan kepada Allah untuk mayit, apalagi yang disunahkan untuknya? Was'alulahu tasbita. Dan juga kita disunahkan untuk memohonkan tasbit untuknya. Apa itu tasbit? Tasbit itu adalah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati dan juga lidahnya dengan kalimat yang benar, dengan kalimat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba-hambanya yang sudah masuk ke dalam kubur.
maka kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk memintakan tasbih itu, memintakan supaya lidahnya dan juga hatinya kukuh dengan kalimat tauhid, dengan kalimat yang memang diwajibkan atas setiap hamba untuk menuturkannya ketika masih hidup di dunia. Tasbih ini adalah merupakan sesuatu yang kadang tidak terjadi kepada sebagian hamba-hambanya. Lantaran apa? Lantaran banyaknya dosa. Lantaran sebelum meninggal dia tidak bertobat. Sehingga ketika malaikat Munkar Nakir datang menanya kepada dia, lidahnya pun menjadi keluh dan hatinya pun menjadi lupa, menjadi linglung. Akhirnya tidak bisa lagi menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Dan perlu diingat bahwasanya ketika seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, maka rohnya akan dikembalikan kepada jasad. Tapi tidak seperti ketika di dunia. Kalau ketika di dunia, jasad ini memerlukan makan dan minum, memerlukan tidur, memerlukan istirahat dan lain-lain. Tapi untuk di alam barzakh, roh dikembalikan kepada jasadnya, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk istirahat dan sebagainya dan seterusnya, bukan. Nah, jadi tidak ada merasakan kelaparan dan sebagainya sebagaimana di alam dunia ketika itu roh dimasukkan ke dalam jasadnya kembali di alam kubur. Lalu untuk apa Allah Ta'ala, apa fungsi daripada roh yang dimasukkan ke dalam jasad di dalam kubur itu? Tiada lain dan tiada bukan seperti yang telah disebutkan tadi, untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dan yang berikutnya adalah untuk merasakan nikmat atau merasakan adab kubur yang akan kita kupas setelah yang satu ini insya Allah. Pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tanpa pandang bulu. Tidak ada yang namanya pilih kasih, semuanya akan ditanya oleh kedua malaikat ini. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa-masa genting itu pasti akan kita lewati, dan sebagaimana kita menginginkan agar kita selamat di masa-masa itu, sudah sepatutnya lah kita juga menginginkannya terhadap saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua yang masih hidup, ketika kita mengantar jenazah dan juga mengikuti proses penguburannya, kita bertahan sebentar. Untuk apa? Untuk memintakan ampun dan juga untuk memintakan tasbih, ketetapan lidah dan juga hatinya ketika didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini bukan seperti petugas keamanan atau aparat yang ada di dunia. Bukan. Malaikat Munkar Nakir memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanya tentang hal-hal yang tadi telah disebutkan kepada siapapun, sama ada dia adalah rakyat kecil ataupun dia pejabat, sama ada dia adalah orang besar ataupun orang kecil, sama ada dia tua atau muda, laki-laki atau perempuan, dia pemberani atau penakut. Semua yang masuk ke dalam kubur pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tanpa pandang bulu. Tidak ada yang namanya pilih kasih, semuanya akan ditanya oleh kedua malaikat ini. Berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia mungkin bisa diatur, kalau di dunia mungkin bisa disuap, bisa disogok, bisa dilobi. Tapi ketika sudah sampai ke alam barzakh, maka para malaikat pasti akan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dilalaikan oleh mereka. Nah, lalu apa kata Rasulullah lagi? Fa innahul ana yus'alu. Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk beristighfar, memintakan pengampunan kepada Allah bagi mayit ini, dan juga memintakan tasbit, ketetapan lidah dan hatinya ketika akan menghadapi malaikat mungkar nakir. Kenapa sebabnya? Kata Rasulullah, karena memang dia sekarang sedang ditanya. Nah, jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya orang yang sudah masuk ke dalam kubur, maka ketika kubur itu sudah diratakan, maksudnya sudah ditimbun tanahnya sehingga tidak lagi kelihatan jasadnya, maka malaikat mungkar nakir pun akan segera datang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk bertahan sebentar, untuk menolong kepada saudara kita ini dengan istighfar kita dan dengan doa kita. Ini yang paling utama. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya doa kita dan istighfar kita untuk orang yang telah meninggal dunia itu adalah bermanfaat, bukan perkara yang sia-sia. Kalau dia adalah perkara yang sia-sia, pasti baginda Rasulullah SAW tidak menganjurkannya dan tidak memerintahkannya. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran wa allaisa lil insani illa ma sa'a yang termaktub di dalam surah An-Najm ayat 29, bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Ayat ini seolah-olah mengatakan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup, khususnya doa dan istighfar dari mereka untuk orang yang mati, seolah-olah demikian. Maka para ahli fikih, para ahli tafsir, para ahli hadis, mereka hampir semuanya sepakat bahwa ayat ini tidaklah menunjukkan doa dan istighfar orang yang hidup untuk orang yang mati tidak berguna atau sia-sia. Lalu apa maksud daripada ayat ini? Wa allaisa lil insan, menurut istilah dalam ilmu bahasa Arab, itu lam adalah lil milki, menunjukkan kepemilikan. Maksud daripada ayat ini adalah bahwa manusia tidaklah memiliki kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Maksudnya, kalau kita hendak memiliki apapun, maka kita harus punya usaha, harus punya ikhtiar. Misalnya dengan bekerja keras. Kita dengan bekerja keras, insya Allah akan memiliki tanah, akan memiliki rumah, akan memiliki mobil, akan memiliki kendaraan, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi maksudnya ini adalah tentang kepemilikan. Seseorang tidak akan memiliki sesuatu kecuali atas kadar daripada usahanya. Seberapa giat dia berusaha, maka seitulah yang akan dia miliki. Nah, makanya ayat ini bukan mengatakan wa alla yanfa'u lil insani illa masa'a, wa alla yanfa'a lil insani illa masa'a, bahwa tidak misalnya bermanfaat untuk manusia illa masa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Tidak seperti itu. Ayat ini wa allaisa lil insan, bukan wa alla yanfa'a. Nah, ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk keluarganya yang sudah meninggal itu pun juga tidak sia-sia. Di antaranya adalah istighfar, di antaranya adalah doa, dan itu padahal sudah sangat jelas. Bukannya kita misalnya dengan berbagai macam argumen, dengan berbagai macam hujah dari hadis, dari Al-Quran dan lain-lain. Kita ambil saja dari sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, dan di dalam sholat jenazah itu kita pun diperintahkan untuk memintakan ampun dan memintakan rahmat kepada untuk orang yang meninggal dunia, untuk orang yang kita sholati. Nah, jadi ini sudah sangat jelas bahwasanya amalan-amalan kita itu tidaklah sia-sia. Bahkan sedekah pun tidaklah sia-sia kalau kita niatkan pahalanya itu untuk orang yang telah meninggal dunia. Dari mana hadisnya? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
yaitu salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika ibunya wafat, beliau berada di tempat yang jauh. Beliau pun bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini punya satu kebun, nah yang mana aku berniat untuk mensedekahkan hasil perkebunanku ini, nah yang mana pahala sedekahnya aku hadiahkan untuk ibuku. Apakah itu bisa ya Rasulullah? Apakah itu akan bermanfaat untuk ibuku wahai Rasulullah?" Maka kata Rasulullah SAW, "Ya, akan bermanfaat." Maka Sayyiduna Sa'ad pun beliau minta kesaksian Rasulullah bahwa beliau mensedekahkan hasil perkebunannya yang pahalanya untuk ibundanya. Nah, inilah sedikit daripada apa yang telah dikupas tadi yang berkenaan dengan ini hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, yaitu kesunahan terkait mayit yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, kita bisa mempraktekkannya, dan juga mudah-mudahan kita semua, begitu juga orang-orang yang telah mendahului kita, mendapatkan keampunan dan juga mendapatkan rahmat yang seluas-luasnya daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.